وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عابد وثن أو عابد الصنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البرية من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحج هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Insyaallah di pagi menjelang siang kita akan dialog dengan surah Al-Baqarah ayat. Kemarin bacanya sampai 109. Terus? Tapi tafsirnya 106. 106. Ayat 106. apa itu? Sekarang 107. Kalimatnya? Alam ta'lam. Alam ta'lam. Kalau ini kan nggak ada ayatnya. Alam ta'lam annallah. Ma yawadul ladzina kafaru dah. Alam ta'lam annallah ala kulli syai'in qadir. Oh. Alam Babila Warut sudah. Setelah itu alam annallaha lahu mulku samawati. Itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an nas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman. Kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Min ba'di imanikum kuffaran jasada. Min ba'di imanikum kuffaran hasada. Tentunya kuffaran hasada
hasadan min indi anfusihim min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli syai'in qadir Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri di dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu, kembali apa yang kita baca tersebut tentunya sesuai dengan tajwid yang berlaku. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam idhar syafawi, karena mim sukun ketemu dengan ta. Jika mim sukun ketemu ba, ikhfa safawi. Jika mim ketemu mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilan. Ini jangan ditahan. Alam ta'lam, lam idhar safawi sama. Annallah asamsia, alif lam ketemu dengan lam. Yang kedua ada tasydid. Yang ketiga alnya tidak dibaca. Yang keempat hurufnya ada 14, yaitu ta sa dal za ra zai sin shin sad dha ta za lam nun. Karena al terbagi dua, ada asyamsia, ada al qamariyah. Ini termasuk asyamsia. Lamnya lam jalalah. La'lam annallaha lahu matsilah qasirah, terjadi pada hak domir disambut oleh huruf mim. Karena matsilah terbagi dua, qasirah dan tawilah. Ciri-ciri tawilah apabila disambut oleh alif. Yang kedua ada alif mamdudah. Panjangnya tentunya beda. Mulkus asamsia, alif lam ketemu sin, ada tasydid, alnya enggak dibaca. Sama wa asli, waw fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam, karena alif terbagi tiga. Satu rosam maksurah mamdudah, ini rosam yang lurus. Maksurah yang bengkok ya tanpa titik, yang mamdudah percis kayak bendera atau alis ya. Samawati wal al-qamariyah, alif lam ketemu dengan alif lam ketemu dengan di depan ar. Iya, alif lam ketemu dengan alif ya. Ciri yang kedua alnya dibaca. Yang ketiga sukun. Yang keempat hurufnya 14. Wal ard, ro-nya ro tabkhim, karena sebelum ro sukun ada fathah. Kalau sebelum ro sukun ada kasroh, tarkik. Qadir, basir, ini enggak. Wal ard, ada tanda wakaf. Qala al-waqfu awla, lebih baik berhenti di wal ard, karena ada tanda qala, singkatan dari al-waqfu awla.
wama asli lakum idgham mimi karena mim ketemu dengan min ikhfa, akrab karena nun sukun ketemu dengan dal ikhfa terbagi 3, akrab, ausat, ab'ad. Huruf akrab 3, ta, dal, to, ab'ad 2, qaf, kaf, sisanya ausat 10. Cara bacanya wa ma lakum min du udah monyong tuh mulut, bukan min du tapi min du mad asli dal wa adal domah ketemu dengan waw karena huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw dan iya. Min dunillah asamsia lamnya lam tarkik dunillah jangan nillah jangan nillah tipiskan karena ini lam tarkik walaupun asamsia. Kemudian miu idgham nakis atau idgham biguna karena nun sukun ketemu dengan waw karena idgham terbagi 2, 1 bigunah dan bilaguna. Huruf bigunah 4 yaitu yanmu, bilaguna 2 yaitu lamro. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an inkun ketemu dengan si yanmu itu namanya biguna atau nakis. Tapi kalau kena bunga si lamro itu bilaguna namanya kamil. Ini termasuk tahan. Miwaliyu idgham nakis sama idgham bigunah tanwin ketemu dengan waw wala asli nasir mad arli sukun roknya tarkik nasir bukan wala nasir bukan tapi wala nasir ya. Idhar syafawi mim sukun ketemu dengan ta. Turi du naan antas alu ikhfa akrab anta udah dekat antas alu lu madasi rasul lakum kama su'ilamu sa min ikhfa ab'ad mimik mulut lebar min kalau tadi min du ini min qab qalqalah sugro karena ba mati berada di tengah kalimat karena qalqalah terbagi 3 1 sugro kubro akbar hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin atau baju di toko min qablu wa man wa mai waqab qala al waqfu ala lebih utama berhenti berarti kama su'ila Musa min qabl jangan min qabl tapi lamnya pentokan min qabl ya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr bukan kode tapi rohnya bawah. Kemudian wa mai idgham nakis atau bigunah nun sukun ketemu ya wa may yatabaddalil kufra bil al-qamar i tamkin
ya, mad tamkin bukan mad asli. Bil i ma ini faqad dolla sawa. Mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata yang enggak bisa dipisah. Yang kedua ada alif mamdudah. Ini alif mamdudah. Kalau tafsir aslinya enggak ada tanda, ya. Faqad dhalla sawa'as sabil. Asamsia sabil mad disukun karena di akhir kalimat. Wadda kasi rum min izhar nun sukun ketemu dengan alif dibaca jelas. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, goin, ha. Min ahlil al-qamar kita bilau harpulin karena sebelum waw sukun ada fathah. Huruf lin ada 2 yaitu waw ya. Jika ditawakafkan jadi madlin. Wa amanahum min khawf itu madlin. Ya ruddu nakum min iklab nun sukun ketemu ba mim ba'di tamma nikum kufa ram jasadam. Oh iya hasan kufaran hasadam min in ifakrab indi ang ausa tengah-tengah. Tadi sudah ketemu abad min qabl min du ini min anfusihim mim iklam ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Tanda wakaf jim jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh lanjut. Kalau berhenti berarti qalqalah akbar. Cara bacanya ma tabayyana lahumul haqq. Tahan dulu baru pantulkan, ya. Jangan haqq tapi haqq. Wa fa'fu wasfahu asli hatta asli karena tafata bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah niat tanpa titik. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Wakaf qala al waqfu awla lebih utama di bi amri. Innallaha ala kulli syai'in abad qadir. Ari sukun ronya ro tarkik. Wallahu alam bisawab. Mana nih air? Ngorokan macet. Sekarang artinya alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam
Apakah kamu tidak tahu annallaha lahu mulku samawati wal ard, bahwasanya kepunyaan Allah atau kerajaan Allah yang di langit maupun bumi. Wa malakum min dunillah, dan tiada bagimu selain daripada Allah mi waliyyi walan nasir, daripada min ini zaidah tambahan ya, wali yaitu pembela, walan nasir dan tidak ada penolong, yamna'u adzabahu yang bisa mencegah siksaan Allah atas kamu. In ataku manazala lamma sa'alahu ahla Makkah, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yaitu penduduk Mekah, ayyuwasi'aha, dan Allah telah memberikan keluasan kepada mereka, wa yaj'alus safa zahaba, yaitu menjadikan sofa zahaba kemudian mereka berjalan. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am bimana bal, bahkan turiduna antas alu, mereka menginginkan, mereka meminta kepada Rasulmu, kama su'ila Musa, sebagaimana meminta yaitu umat Nabi Musa kepada Nabi Musa, min qabl, daripada sebelumnya. Kemudian wa may yatabadalil kufra, dan barang siapa yang yaitu merubah, menukar kekufuran bil iman dengan keimanan, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh benar-benar adalah mereka sama dengan orang yang sesat dalam jalan. Wadda kasiron, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sangat istilahnya ingin kebanyakan daripada ahli kitab, lau yaruddunakum min ba'di imanikum, jikalau mereka mengembalikan mimba di setelah imanikum, keimanan kamu, kufaro menjadi kafir, hasada, maka yaitu hasada karena hasudnya, karena dengkinya, karena iri hatinya, min indi anfusihim, dari sisi diri mereka, mimba di ma yatabayyana lahumul haqq, dan setelah apa yang dijelaskan terhadap mereka tentang haqq, yakni kebenaran, fa'fu, maka maafkanlah mereka, wasfahu, dan lalah penuh dengan rasa toleransi, artinya saling pengertian, atau a'radu, mereka berpaling, pada tajawazu, sampai tiada membatasi, melampaui batas mereka, hatta yati Allah bi amri, sehingga Allah datangkan kepada mereka, fihi minal qital, untuk memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Ini kesimpulan ayat ini untuk kita lebih tahu bahwasanya kita sebagai hamba dan umat Rasulullah SAW harus sadar, walaupun predikat apa, jabatan apa yang kita sandang, itu tak ada satupun yang berhak untuk memiliki, karena kerajaan langit dan bumi adalah hanya Allah. Berbagai macam negara, presiden, perdana menteri, apalagi raja dan sebagainya, itu hanya terbatas dengan masing-masing punya negara. Tapi semua kenegaraan yang ada di permukaan bumi maupun di langit adalah semuanya lahu mulkus samawati wal ar. Nah, tentunya sebagai rajanya, pemilik langit dan bumi adalah siapa? Yaitu Allah. Ini dikatakan oleh musannif, yakni yaf'alu fiha mayasha,
Allah melakukan apa saja di dalam langit maupun bumi sesuai dengan kehendak Allah. Apakah mau turun hujan atau musim kemarau atau musim dingin atau salju atau terjadi musibah dan sebagainya, karena Allah yang merajai, Allah yang memiliki, maka tergantung kepada kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita sebagai makhluk Allah harus menerima apa yang Allah berikan. Jangan coba-coba komplain dengan kehendak Allah. Ini terkadang kita suka apa dengan Allah? Suka suuzon, buruk sangka, kadang-kala dengan Allah suka main perhitungan. Tahu perhitungan? Padahal Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita, pernah menghitung nggak? Pernah hitung nggak? Allah memberikan nikmat yang begitu banyaknya, pernah Allah utang hitung? Nggak pernah. Sampai Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Itu Allah memberikan segala sesuatu fasilitas dalam kehidupan. Nggak pernah Allah punya utang hitung. Tapi kita terkadang main hitung-hitungan. Paham main hitung-hitungan? Paham nggak? Terkadang kita mau sedekah, utang hitung. Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Kebanyakan sedikit, banyak sayang. Itu namanya utang itu. Padahal bagi Allah, siapapun yang melakukan sedekah, beramal baik, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu Allah enggak membalas satu saja, tidak, tapi berlipat ganda. Dari 10 bahkan sampai 700 lipatan ganda bagi hamba yang hendak melakukan infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah. Nah, zakat dan sebagainya, itu penggantian Allah adalah tidak cuma satu, tapi berlipat ganda. Nah, tapi kita ketika mau mengeluarkan infak, sedekah segala macam, masih utang itu. Tapi Allah tidak pernah. Nah, ini jadi yaf'alu fihi ma yasha, di mana kerajaan Allah, kekuasaan Allah langit maupun bumi, Dia melakukan apa saja di langit maupun bumi sesuai dengan kehendak Allah, termasuk musibah, ya, bencana apapun yang terjadi itu memang sudah suratan dari Allah. Wa ma lakum min dunillah, dan tiadalah bagimu adalah Allah, selain tiada Tuhan selain siapa? Allah ay ghairihi, tiada ada selain daripada Allah sebagai Tuhan. Alangkah ganjilnya kalau orang mengaku ada Tuhan selain Allah, apalagi Tuhan lebih dari satu, apalagi mereka menyembah kepada hal yang tidak masuk akal, seperti contoh para penyembah dewa. Kira-kira dewa ada nggak? Dewa, pernah nggak sosok dewa ada? Nggak ada ya? Ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa, gitu kan? Dewa matahari, dewa Sri, penjaga sawah padi. Itu kan Dewi Sri, ya. Nah, ini kan macam-macam mereka percaya pada dewa. Makanya saya ingat waktu dari Yordan itu jarah ke makam Ashabul Kahfi, melewati satu lembah namanya lembah Jahanam. Kita mendengarnya betapa merinding, ingin tahu, ingin lihat kayak apa sih lembah Jahanam. Begitu lewat, kata tour guide, bapak-bapak, saudara-saudara, coba lihat ke sebelah kanan, itu ada lembah namanya lembah Jahanam. Ternyata setelah kita lihat, bukan lembah Jahanam, jadi sudah berubah menjadi taman. Konon ceritanya dulu ini lembah, kalau mereka hendak minta para dewa itu harus bawa anak, digendong, dituntun. Begitu sampai di lembah tersebut, dilemparkan ke dalam api sampai anaknya hangus. Itu minta kepada para dewa. Nah, kalau kita berpikir secara normal, kira-kira yang dimintanya ada nggak itu? Kalau Allah sudah jelas, buktinya ada langit dan bumi. Nah, ini kalau para dewa kira-kira gimana?
Itu menurut mereka. Makanya ada di sana di daerah Yordan itu sebelum masuk Palestina itu ada yang namanya lembah Jahanam. Dulunya orang-orang mereka Yahudi kalau minta kepada para dewa harus mengorbankan dia punya anak. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Belum lagi mereka yang menyembah kepada patung-patung Lata dan Uzza atau menyembah kepada selain patung ataupun dewa ataupun matahari dan lain sebagainya, karena masih banyak manusia yang menyembah selain Allah. Makanya Allah bilang wa malakum min dunillah ay ghairi min wali. Ini min zaidah, tidak punya makna dalam artian zaidah sebagai tambahan. Wali wala nasir, dan tidak ada pembela, ya, tidak ada nasir juga penolong. Di sini min zaidah waliyin yaitu yuhafazukum, tidak ada yang bisa memelihara dalam segala-galanya, baik secara pribadi maupun lingkungan, alam dan sebagainya. Tidak ada yang bisa membela, kecuali pembelaan yang hanya diberikan oleh siapa? Allah. Wala nasir, juga tidak ada penolong. Nih makanya yang disembah oleh mereka selain daripada Allah satu pun gak akan bisa memberikan pertolongan apalagi membela. Apakah bisa patung ketika mereka memperoleh sesuatu menolong? Tidak. Makanya Nabi Ibrahim ketika suruh dagang patung sama bapaknya di pasar, apa kata Ibrahim? Saudara-saudara, jangan kalian beli Tuhan ini, karena Tuhan ini nggak dengar, nggak bisa bicara. Lihat nih, mandi aja disiramin. Itu sampai begitu, bukan dijual, malah diapain? Dihina oleh Nabi Ibrahim. Nah ini contoh. Jadi kalau seandainya mereka nggak habis pikir, kita kok menyembah kepada mereka yang buat sendiri, seperti patung-patung dan lain sebagainya. Mereka buat, kok mereka sendiri menyembah yang dibuat. Nah ini kan nggak layak kalau kita berpikir. Nah kemudian kata Allah wala nasir yamna'u azabahu, didaarkan yang bisa mencegah siksaan dari Allah. Ya jangankan siksaan, azab, musibah saja kalau Allah menghendaki, siapa yang bisa menghentikan musibah? Siapa yang bisa melakukan tentang untuk tidak terjadinya musibah? Ini semua adalah kehendak Allah. Ya, makanya buat kita sebagai orang beriman, yakin dan percaya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan membela hambanya kecuali hanya Allah. In anakum wa nazala lima sa'ala Allahu ahlu Makkah. Turunnya ayat ini karena permintaan orang-orang penduduk Mekah yang Allah telah memberikan keluasan terhadap mereka, yang Allah telah menjadikan sofa zahaba, yaitu sofa, kita tahu sofa dan marwa tempat sa'i orang yang haji yang kurang lebih jaraknya 500 meter antara sofa dan marwa, ya. Aibal artinya bahkan mereka menginginkan atas alu, dan apakah mereka meminta rasulakum kepada rasulmu kama suila Musa, sebagaimana meminta umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Aisa'allahu qaumahu, di mana kaum Nabi Musa meminta kepada Musa, ya Musa, kalau seandainya kau diangkat menjadi nabi dan rasul, coba buktikan apa yang telah kau miliki. Nabi Musa ketika dalam perjalanan mau meninggalkan kota Mesir karena ribet menghadap siapa? Firaun. Itu kan, sampai beliau berpesan kepada saudaranya Nabi Harun, tolong umat yang sudah percaya kepada Nabi Musa dan Harun jangan sampai berbelok mereka percaya kepada Firaun sebagai Tuhan yang paling tinggi. Begitu sampai di perjalanan, Allah berikan mukjizat, bukan saja wahyu tapi sebuah tongkat yang Allah perintahkan, ya Musa kembali lagi
ke Mesir, hadapi itu si Firaun. Ini mujizat untukmu sebagai pembela daya kekuatan menghadapi si Firaun. Nabi Musa kembali. Begitu kembali ternyata benar banyak umat Nabi Musa yang berbelok, yang tadinya percaya Nabi Musa sebagai nabi, namun ketika ditinggal oleh Nabi Musa, Nabi Harun tidak mampu untuk melakukannya. Nah, inilah salah satu contoh. Jadi mereka menginginkan istilahnya apa yang diminta sebagaimana Nabi Musa terhadap umatnya. Umatnya minta kepada Nabi Musa min qabl, yaitu min qaulihim, setengah daripada perkataan mereka bahwasanya arinallaha jahratan, Allah memperlihatkan kepada mereka secara nyata dan secara jelas. Makanya ketika Nabi Musa melalui satu daerah itu bukan saja tongkat, tapi dihadang oleh sebuah pohon yang bernyala, sampai Nabi Musa terperanjat. Ada apa ini kok pohon nyala? Itu sampai sekarang kalau kita masuk ke dalam satu buah gedung, di situ ada gereja, ada masjid, di situ ada sebuah pohon yang sejarahnya dulu menghadang Nabi Musa untuk tidak melanjutkan perjalanan. Di samping dapat wahyu juga sebuah tongkat, juga ada pohon yang bernyala. Apakah sekarang pohon yang dulu? Nggak tahu. Yang jelas waktu saya ke sana itu pohonnya kayak model pohon sirih merambat itu. Ya. Nah, ini termasuk itu kekuasaan Allah. Allah tunjukkan supaya Nabi Musa siap menghadapi resiko dalam menghadapi umatnya, terutama si Firaun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Luar biasa nih si Firaun, ya, luar biasa, keren, menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal tingginya cuman 1,10 cm. Dari segini tingginya nih, ya. Jadi nggak segini, nggak tinggi besar, perutnya gendut, enggak, kecil, ya. Karena waktu saya masuk ke museum Firaun itu ada 12 mayit, dia nomor 7. Saya hitung, saya lihat, perhatikan, oh ini dia nih orang yang mengaku sebagai Tuhan. Astagfirullah. Sedekap aja dia nggak bisa, tangannya begini. Ya, tangannya begini, itu mungkin sampai hari kiamat begini terus. Yang lain bisa sedekap, kalau dia nggak bisa. Itu Allah tunjukkan kebesarannya. Kalau bahasa kita secara tidak langsung, kayak saudara-saudara yang lihat mumi si Firaun, inilah orangnya kayak begini, ya, orangnya kecil, cuman beliau mempunyai otak yang sangat cerdas. Buktinya mampu dia membuat pabrik kertas yang tertua di dunia adalah hasil Firaun yang terbuat dari bahan kayu papirus. Kalau bapak-bapak ke rumah saya tuh ada kaligrafi, itu bahannya adalah kayu papirus. Waktu Nabi Musa dibuang oleh ibunya ke Sungai Nil, itu kerangkeng yang dibuat ibunya, rakitan ibunya terbuat dari bahan kayu papirus. Kenapa? Binatang tidak ada yang mau untuk menggerogoti atau memakan kayu papirus. Kenapa? Ya mungkin Bapak bisa lihat kayak apa. Karena waktu itu kita masuk ke pabrik kertas tertua di dunia, itu produksi Firaun. Ya, dia membuat 7 keajaiban dunia. Apa? Piramida 3 dimensi. Ada salah satu dimensi yang dimana matahari tidak bisa tembus ke dalam kecuali cuma setahun sekali. Wah, kan luar biasa nih Firaun. Ya, bisa menciptakan piramida seperti itu. Cuman sayang kita masuk bayar 1 juta. Daripada 1 juta mendingan beli oleh-oleh. Untungnya asal jangan oleh-oleh, istilahnya apa? Kaos Firaun nanya. Karena di sana semuanya tas gambar Firaun, kaos Firaun, segala semua Firaun. Makanya saya bilang mereka beli semua, tapi Umi jangan beli. Kenapa? Sama kita promisi di Indonesia si Firaun.
tinggal Umi murung aja nih. Orang lain belanja kita nggak belanja. Kenapa? Habis gambarnya Firaun melulu. Ya, ini contoh. Inilah hadirin, dengan tidak terasa waktu telah masuk, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, amjandak baca dan dengar bersama, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.